Halo teman belajar, selamat datang di channel YouTube Belajar Arsitektur dengan saya Yolanda. Sama saya Zawidan. Dan pada video kali ini kita akan mereview Tempuran Space. Cafe Tempuran Space ini berlokasi di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau gitu, yuk kita review cafe ini sekarang. Perkenalkan, nama saya Alberto Ceko. Kebetulan pengelola Tempuran Space itu sehari-hari ya ini mengerjakan operasional, mengerjakan manajemen dan lain sebagainya di sini. Di situ. Baik. Ya. Boleh tahu nggak ya konsep dari Tempuran Space ini atau gagasan awal dari Tempuran Space ini seperti apa ya, Mas? Tempuran Space ini berawal dari, sebenarnya Tempuran Space ini dulunya adalah private area, Mbak. Private area sebuah kantor creative agency namanya Srengenge Cipta Image. Dulu area ini semua adalah kantor kreatif. Jadi kalau misalkan kita melihat beberapa bangunan, beberapa ruangnya itu memang dibikin terpisah-pisah gitu, karena itu dulunya memang menyesuaikan divisi yang ada gitu. Nah, berkembangnya waktu itu kemudian kami merasa bahwa kemudian owner terutama itu merasa bahwa kemudian kalau ini hanya private area sepertinya kurang secara tidak langsung menikmatinya itu bisa apa ya, sharing knowledge, sharing area, sehingga kemudian itu diputuskan untuk menjadi public area gitu. Nah, public area ini tentunya harus menyesuaikan dengan ruang yang ada gitu. Ke situ sih dulunya seperti itu gitu. Makanya ketika kemudian kita ngomongin bangunannya Tempuran sendiri, secara topografi tadi bilangnya adalah apa ya, lantainya yang menyesuaikan pohon sama batunya. Ya ke situ sih konteksnya. Ini jadi hampir sebagian besar dari pohon existingnya itu emang sengaja dipertahankan. Betul, betul, sengaja dipertahankan sehingga ruangannya yang kemudian menyesuaikan gitu. Karena awalnya dari creative agency, berarti emang udah dari awal wujudnya seperti ini? Wujudnya memang awalnya seperti ini gitu. Nah, sekali lagi dari awal tujuan Tempuran Space ini memang menjadi bangunan tumbuh sebenarnya. Makanya ketika kemudian kita berbicara terkait sama ada batuan yang dipertahankan, terus penggunaan material yang kemudian dia ajian expose dan lain sebagainya, ini memang sengaja kita tidak kemudian finishing agar itu dirambati sama lumpur. Karena sekali lagi ketika kita berbicara di area mini hutan ini gitu, sebisa mungkin kita juga harus menyesuaikan ekosistem yang ada di sini. Betul. Sehingga bangunannya juga harus menyesuaikan dengan kantor yang di sini. Lebih ke situ. Jadi hampir sebagian besar ruangan memang semi terbuka. Yang tertutup memang ada beberapa. Ada alasan tertentu nggak ya untuk konsep dari desainnya, seperti kayak kenapa menggunakan wujud desain geometri yang kontras, di sana ada dome, kemudian sana segitiga. Awalnya memang arsiteknya itu berpikir terkait sama bentuk dasar geometri. Kan ada kotak segitiga bulat gitu. Nah, itu yang coba diaplikasikan di area ini. Kalau kita ngelihat dari atas, itu sebenarnya ini itu berbentuk kunci, Pak. Oh, kunci. Jadi ini ada, kalau kita ngelihat ini bulatan dom, terus kemudian ini ada lorong ke sini, terus kemudian ini ada segitiga ke sini. Jadi ini ada bulatan, ini pegangan kuncinya, terus ini batang kuncinya, terus yang ujung itu adalah segitiga yang tidak berbentuk seperti segitiga banget gitu. Jadi dananya sebenarnya bentuknya kunci ya? Sebenarnya gitu. Nah, memang tidak ada konsep yang mendasar gitu, tapi format penggunaan bentuk dasar ini menjadi menurut kami menarik. Karena apa? Karena kita merespon kontur itu
tidak semata-mata terus kemudian kita harus meratakan semua konturnya, tapi itu kemudian karena kita harus menyesuaikan kontur, otomatis bentuknya juga harus kita sesuaikan juga gitu. Tidak semata-mata kemudian nempel di mana, enggak seperti itu, cuman tetap ada bentuk konsepsi dasarnya gitu. Ya segitiga, kotak sama bulat. Itu yang jadi basic dasar gitu. Kalau terus di tempuran space ini ada ruang dan fungsi apa aja ya, fasilitas apa aja ya? Jadi kalau tempuran space itu adalah ruang kolaboratif sebenarnya. Jadi di mana semua ruang yang ada di dalam tempuran space itu berharap ada faktor inovatifnya di dalam HVD. Nah, di sisi lain kalau memperhatikan mungkin yang ke highlight di luar itu adalah kopi tempuran sama pawon tempuran gitu. Nah sebenarnya kopi tempuran sama pawon tempuran ini adalah tinen kami yang kemudian mereka itu juga sedang mengeksplorasi ide, jadi kayak laboratorium produk gitulah. Nah kopi tempuran yang masuk duluan di sini gitu. Dulunya adalah ini bangunan ini adalah ruang resepsionis yang kemudian direspon menjadi bar sekarang. Nah sekali lagi memang kemudian teman-teman dari kopi tempuran memang berawal dari bisnis F&B yang kemudian merespon ruang, kira-kira bisa nggak ya merespon bar itu dengan konsep bangunan seperti ini gitu. Baik. Itu terkait sama kopi tempuran. Begitupun pawon tempuran gitu. Nah pawon tempuran ini sebenarnya kan gedungnya adalah gedung mes karyawan dulu. Jadi mes karyawan dari Srengenge dulu yang kemudian direspon menjadi restoran. Bisa nggak teman-teman nih teman-teman pawon tempuran merespon ini menjadi sebuah restoran yang cukup dinikmati gitu. Ternyata memang kemudian berjalannya waktu memang kemudian mereka bisa gitu. Akhirnya seperti itu. Nah banyak sekali kemudian eksplorasi yang lain juga terkait sama produk-produknya tempuran gitu. Kalau misalkan kita melihat secara bangunan fisik yang daily, memang ada kopi tempuran sama pawon tempuran. Tapi di balik gedung ini itu ada berbagai macam entitas bisnis kreatif agency, studio animasi, terus startup, web developer, NGO, LSM dan lain sebagainya yang kemudian itu berkantor di sini. Jadi tidak melulu bahwa kemudian tempuran space hanya sebagai kafe dan restoran, tapi di dalamnya itu ada ruang-ruang yang kemudian bisa ekosistemnya jadi gitu, ekosistem kreatifnya dibangun gitu. Baik. Gitu. Nah di sisi lain juga bahwa kemudian selain dari ruang gratis, kita ada beberapa ruang seni juga yang kemudian itu bisa direspon gitu. Termasuk kalau mungkin teman-teman nanti bisa merespon di Instagram tempuran itu ada beberapa produk seniman yang kemudian diaplikasikan di sini. Salah satunya adalah respon muralnya Eko Nugroho di area Dom. Itu salah satu bentuk karyanya juga. Biasanya mural adalah kanvas yang datar, ini dia ngerespon batuan. Ya ada banyak batu ya di sana, kemudian baru lantainya mural. Gitu. Nah, baik. Di sisi lain juga selain seni rupa kita ada seni musik juga. Nah kalau teman-teman memperhatikan di ujung pohon ini itu ada speaker yang kita tanam. Di ujung sana, terus itu di ujung situ juga ada. Kalau lihat ada hitam tuh, kotak hitam di atas, kelihatan nggak? Ya, nanti kita lihatin lah. Itu memang sebenarnya adalah karya seniman juga. Jadi seniman Jogja namanya Radio Isolasido yang kemudian berkolaborasi dengan teman-teman tempuran space untuk membuat sebuah karya itu. Karyanya adalah spatial ambience. Jadi semua orang biasanya pertunjukan musik itu adalah kita melihat dan mendengar. Betul. Kan melihat dulu baru mendengar. Iya betul. Kalau ini pertunjukannya adalah hanya mendengar. Jadi siapapun boleh duduk dimanapun, kamu boleh bisa deep listening atau kemudian kita hanya sambil ngobrol, tapi tiba-tiba ada suara yang kemudian muncul. Dan itu formatnya ambisonic. Ambisonic itu kalau kita ngomong produk musik itu adalah Dolby Atmos kalau di bioskop. Dolby Atmos di bioskop itu kan dalam satu ruangan, tapi ini di luar ruangan. Jadi bayangin aja kamu mendengarkan itu dari jauh kejauhan ada suara apa gitu. Tapi itu memang 360 degree. Iya baik. Gitu sih Mbak. Jadi ruangnya sangat terbuka untuk kolaborasi apapun. Diverse banget ya. Jadi kayak sarangnya produk kreatif gitu ya. Kalau kita bilang
kita di selatan kok, epicentrum seniman, epicentrum kreatif pasti akan banyak sekali juga di sini. Jadi kita dekat di beberapa titik poin seniman-seniman juga di Pelayan, terus Minggiran dan sebagainya. Itu kan banyak Prawira Taman, kan itu meeting point seniman-seniman juga ada. Kenapa kita tidak kemudian memanfaatkan itu sebagai ruang, sebagai wadah kreativitas seniman gitu. Oke. So, nama arsiteknya siapa ya yang membangun Tempuran Space ini? Dulu memang ada nama yang arsitektur yang kemudian membantunya. Cuman yang menjadi basic idenya itu dari namanya Mas Yazid Syafaat. Jadi memang basicnya memang bukan arsitektur secara penuh, tapi memang ideationnya itu berawal dari dia. Oh baik gitu. Boleh tahu nggak ya kira-kira emang sebenarnya luas lahan dari Tempuran Space ini berapa ya? Luas lahannya itu hampir 2000 meter. Hampir ya, tapi sekitar 1900 berapa gitu. Itu tuh udah termasuk sungai atau? Enggak, jadi itu cuma sampai ke sepadan baik. Nah ini kan kalau kita ngeliat nanti nggak tahu kita akan ada tour atau enggak. Tapi kalau misalkan memang mau tour nanti tak liatin beberapa karena di sini itu cukup beragam Mbak. Kita ada sungai, air, kita ada gua. Oh ada gua juga di sini? Ya, yang bisa diakses juga gitu. Terus itu. Jadi bener-bener kalau kita melihat kontur juga sebenarnya memang kita tidak menggeser apapun elemen yang sudah ada di sini juga gitu. Jadi bangunannya ya dibangun di atas batu. Iya betul, saya lihat yang di sana. Betul, terus kemudian ada pohon di tengah-tengah ruangan gitu juga ada yang nanti kalau mau lihat di situ. Dan semua yang kemudian kita produksi di sini itu juga nggak semata-mata ambil dari pabrik terus kita pasang gitu. Kalau memperhatikan ada beberapa handle pintu itu yang dari alu, tahu yang buat. Oh iya baik. Gitu dan beberapa pintu juga memang didevelop dari berbagai macam kayu-kayu bekas yang ditata. Kalau memperhatikan ya nanti ya. Baik. Menarik sekali ya. Detail itu paling sederhana lah, kita ngelihat pagernya Tempuran Space itu kan dari pagar-pagar bekas yang kemudian kita tata ulang. Gitu. Harapan kedepannya untuk Cafe Tempuran? Kalau harapan kedepannya memang karena ini adalah ruang tertumbuh itu tidak ada titik di mana kemudian kita itu tuh achieve di satu tujuan tertentu gitu. Nah kita tetap melihat prosesnya aja ke depannya gitu. Bahwa kemudian apa yang bisa direspon, apa tren yang sedang muncul dan lain sebagainya itu yang kemudian kita respon gitu. Beberapa kafe, beberapa kedai yang ada di Jogja membuat ruang dengar dan lain sebagainya gitu. Nah itu juga kepikiran bagi kami bahwa menarik juga ya ada ruang dengar gitu. Nah kemarin November kalau nggak salah itu kami mau membuat semacam silent DJ. Jadi mungkin itu tapi memang belum terlaksana 100%, hanya intimate saja. Musik tapi pakai headphone. Jadi kamu bisa dimanapun, tapi musiknya tetap nyala gitu. Kayak gitu. Jadi ruang dengar yang sekarang banyak vinyl dan lain sebagainya, pasar kolektif dan lain sebagainya itu, ya kita merespon itu aja yang kemudian jadi muncul. Gitu sini. Nah, menarik sekali. Jadi nggak ada tujuan tertentu kan nantinya akan kita gini akan ini nggak sampai di situ, tapi ya trennya sedang apa yang mungkin itu bisa direspon terus bisa jadi produk apa, bisa jadi kolaboratif apa dan lain sebagainya itu. Paling menarik lagi ini yang kemarin barusan selesai juga, kita bikin pasar Tempuran Mbak. Oh pasar di daerah mana? Di sini. Oh di sini? Di sini. Jadi pasar Tempuran itu formatnya adalah itu salah satu ide program dari kami untuk kemudian mewadahi semua petani buah sesuai musimnya. Sesuai musim. Oh berarti kalau misalkan lagi musim apa gitu nanti jadi pasarnya di sini. Misalkan kemarin musim durian gitu, ya kita manggil petani durian dari Purworejo, dari Brongkol, Temanggung, dari Boyolali kita panggil untuk kemudian yuk bikin pasar di sini. Oh, baik. Jadi ruang Tempuran Space ini benar-benar semultifungsi itu ya? Betul. Ada kelas, ada workshop, ada apapun gitu. Sama tadi yoga juga ya? Ada yoga. Jadi memang kita terbuka untuk kolaborasi apapun gitu. Nah, pasar Tempuran sendiri pun juga kemudian menjadi wadah untuk
silahkan nih siapa yang punya produk, tapi dengan catatan adalah produkmu adalah memang produk dari vendor-vendor hulu gitu. Enggak terus kemudian kamu adalah distributor ya jangan masuk ke sini gitu. Ketika kamu kreator, monggo silahkan masuk ke sini gitu. Itu sih Mbak. Dan itu pun kita tidak terus kemudian nge-charge terlalu, ya kamu harus bayar apa dan sebagainya, itu enggak kita aplikasikan selama kemudian kamu punya keuntungan, monggo. Kemudian kamu mau memberikan ke kami berapa ini USG. Gitu Mbak. Apalagi. Udah sih sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak ya Mas. Sama mau tur nggak? Mau tak ajakin tur ya? Oh boleh. Ya wes yo. Itu ini sekarang direspon menjadi partai. Yang teguran itu dulunya mes karyawan, terus kemudian direspon menjadi resto. Dan perhatikan itu ada pintu, itu kita cari langsung dari Madura. Itu bekas kapal, kemudian dicacah terus jadi pintu. Mati ini adalah kamar mandi. Ini adalah kantor kita. Ini startup. Perhatikan semua ruangannya namanya adalah Progo, Sode. Aku tadi bilang Alu. Oh iya. Menarik sekali. Kreatif sekali. Ada pohon di tengah ruangan. Ya. Kalau kita memperhatikan ini kan kalau bikin tangga itu dilurus saja kan langsung bisa. Kita mending ke kiri karena ada pohon di sini. Cara merespon existing pohonnya ya. Betul. Ini musola. Bawahnya nah, beberapa meja kita itu juga kita respons sebenarnya. Kita nah ini adalah sebenarnya ruang semi pertunjukan sebenarnya. Jadi orang-orang bisa duduk di samping, terus di tengah sini ini adalah ruangnya di sini. Nah, perform di sini. Akses ke bawah, yang sebenarnya bawah itu adalah untuk akses artisnya yang masuk ke sini. Oh baik. Jadi area duduknya di sebelah sini, terus di sini jadi panggungnya ya? Ini juga dari sebenarnya ini adalah ventilasi dari bangunan tua gitu yang mungkin direspon untuk dipasang di sini karena bias udaranya banyak reuse ya, jadi elemen-elemen bangunannya. betul. Nanti mungkin masnya bisa mengekspos juga terkait sama downlight kita. Downlight kita itu adalah 3-4 lapisan tanah yang ada di sini. Jadi itu bawah adalah pasir, tengahnya itu adalah semen, itunya adalah kreweng, itunya apa gitu, terus kemudian direbus, terus kemudian ada layering. Menarik sekali, sangat kreatif. Kalau masih dulu sini itu area semi pertunjukan atas buat ini, terus ini adalah yang tadi aku bilang bahwa kemudian ini adalah area untuk beberapa ruang yang kemudian disewa oleh beberapa teman-teman kreatif. Ada agency, di ruang meeting, di Nomo. Oh iya, nama sungai lagi ya? Itu ada gembel, ada konten. Ini ruang meeting besar itu, dan kemudian bisa disewakan bagian ke atas, menyesuaikan secara konsep Jawa. Ini pun juga kalau memperhatikan dibuat miring menyesuaikan ini ya? betul. Wah, keren banget. Di atas ini adalah bangunan tumbuh kedua setelah bawah. Ini terkesan agak modern ya. Pintunya udah kaca dan lain sebagainya. Memang dipersiapkan sebagai ruang kantor. Ini ada gedok, ini ada. Nah, yang paling ini ruangan yang belum
Belum selesai Pak. Memperhatikan semua meja kita itu adalah modular. Ini salah satu contohnya. Jadi ini dari terus dibentuk lagi. Jadi apa? Oh, jadi bisa berubah bentuknya. Tergantung Terus disusunannya aja. Memperhatikan ini adalah besi yang apa? Besi beton yang kemudian disatukan dari pipa. Buat ini dari bahan bekas juga. Begitupun ini kan sebenarnya adalah semua kayu bekas lisplang zaman dulu. Oh, dari lisplang. Betul, terus kemudian dibakar. Ini sebenarnya adalah area untuk mencocokkan meja. Oh. Nah, di ujung-ujung pasti ada. Pasti bertemu ya di sana. Gitu. Loh. Nah, ini ada. Adalah ruang animasi, semuanya sudah animasi. Ini rasa diekspos gudang Mbak. Misi. Itu adalah rooftop. Ini area buat yoga biasanya. Nah itu beberapa yoga yang umumnya di sini juga. Lari itu sering ada di sini juga. Gambarnya dan sebagainya. Sini. Ini kalau sore gelap dikit gitu, ngerasain kayak hujan cahaya. Oh, karena pakai cahaya lampunya mengikuti ininya ya. Dan dia dipasangnya kan tidak terus kemudian satu garis. Contoh, Buat selang-seling supaya seperti hujan ya. betul. Area rooftop ya, di sini biasa kebutuhan inilah. Untuk public space-nya. Kita masuk ke dua. Ini ungu ini bukan untuk kemudian bikin terlihat seram ya, enggak. Ungu ini adalah cahaya ultraviolet. Oh, ini ultraviolet. Ini ultraviolet. Sehingga ketika kemudian kita ada tanaman dan lain sebagainya, harapannya bisa kemudian hidup. Oh, baik-baik. Gitu. Walaupun ada di sini gitu ya. Betul, karena kan ini cahayanya sangat susah sekali. Nah, kita ini bukan terus gua yang kemudian ini sih gua alami gitu, enggak, cuman ini adalah ruangan meeting Winongo. Oh iya. Kemudian bawahnya itu adalah retakan-retakan batuan yang kemudian bisa diekspand. Ini adalah beri puas. Salah ya? Pasang. Ujungnya adalah ini tadi yang di ruangan Oh, yang untuk art apa yang tampil ya? Memperhatikan juga kalau meja ini adalah hasil dari potongan-potongan bekas batu nisan yang tidak digunakan, terus kita Dari batu nisan. marmer batu nisan yang tidak digunakan, bukan yang ngambil dari ini ya, maksudnya yang belum Iya. itu kemudian kita tata menjadi digunakan. Baik. Memperhatikan pagar-pagarnya juga kita karyawan jadi resto kawan tempuran. Kita meringankan. Iya. Setiap 3 bulan sekali kita membersihkan, dan setiap bulan sekali itu kita selalu membersihkan. Tapi ini karena kemarin barusan hujan deras banget, kiriman sampahnya pasti banyak banget. Tapi tidak separah sungai yang lain sih, tetap tergolong bersih Tapi gitu. ketika kemudian ini banjir di area sana, ini sampai atas ini. Oh, Paling bisa melihat adalah area itu masih sampah putih itu lah, setinggi iya. itu gitu.
sampai segitu. Nah, ini memang kemudian sedang kita kosongkan karena memang curah hujan itu tidak bisa kita prediksi ya. Ini kemudian kita melihat ini sekarang sedang menjadi area berbahaya karena apa? Karena ada penurunan tanah. Karena di bawah ini sungai ini itu dia itu apa ya, kayak palung gitu loh Mbak. Sehingga ketika arus itu tinggi itu akan menjurus. Ini maintenance di area seperti ini menjadi cukup signifikan untuk kemudian kita selalu update, kita selalu aware terkait sama yang perhatikan ya itu. Ini kan sebenarnya dulunya adalah kita ngelihat konturnya aja tuh. Konturnya kan udah miring gitu. Iya betul. Sampai bawah sungai ya. Respon sebenarnya. Kita biarkan berlumut karena apa? Karena ya biar bangunan ini menyatu lagi dengan mengenalnya. Kantor. Baik. Ada beberapa signage yang warna orange sama warna kuning Untuk apa, penanda area ini ya? betul. Akses area. Betul, akses area tamu itu adalah area buat pengunjung apapun. Warga itu adalah yang berkantor di dalam. Warga tempuran space gitu. Itu kurang lebih. Ya, itu sih kurang lebihnya kalau turnya gitu. Nah, beberapa produk yang kemudian muncul di Kopi maupun Pawon itu juga hasil kolaborasi juga. Kalau kita memperhatikan itu ada kita kerjasama sama Bones Kombucha. Jadi ada salah satu kombucha di Jogja, produk lokal yang kemudian dia memberikan resepnya untuk kemudian dijadikan produk kolaboratif. Jadi Bones Fabric sama Tempuran Space. Sekian untuk video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.